hal pertama yang Nuh lakukan ketika bahtera itu mendarat, apa yang dilakukan oleh Nuh? Yang dilakukan oleh Nuh pertama-tama adalah di pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan bahtera bagi Tuhan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Hal pertama yang Nuh lakukan adalah memberikan persembahan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya percaya ini pasti Nuh didorong oleh rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Dan ini memang betul, ini adalah pattern dari waktu Heidelberg Catechism mencatat pertanyaan demi pertanyaan begitu banyak, tapi itu bisa dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah kategori misery, sin and misery. Kategori kedua adalah tentang deliverance, diselamatkan. Kategori yang ketiga adalah tentang gratitude, rasa syukur. Jadi dosa, diselamatkan, bersyukur. Saya percaya ini satu pelajaran yang kita boleh petik. Bagaimana kita benar-benar bisa tahu kita adalah orang Kristen sejati. Tanda orang Kristen yang sudah diselamatkan adalah satu, yang pertama, bersyukur. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Dan ayat 21 dan 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada 3 takkan ya. Penekanan yang begitu berulang-ulang yang menjadi emphasis dari penulis. Bersyukur kita itu bisa diselamatkan atau diampuni begitu. Tapi yang lebih sulit adalah memberikan pengampunan kedua kali. Give second chance. Kenapa dunia ini tidak mau memberikan second chance? Tidak ada jaminannya. Saya tidak mau ngambil resiko itu. Karena itu dunia tidak mau kasih second chance. Nggak mau ngambil resiko, terluka lagi. Saya sudah pernah dilukai. Saya sudah pernah menderita kerugian. Saya tidak mau lagi mengalami hal semua itu. Susah ya kita memberikan kesempatan kedua berkali-kali kepada orang yang terus-menerus jatuh, yang terus-menerus mengkhianati, yang terus-menerus backstabbing. Kita nggak bisa gitu. Tapi kita di dalam gambar ini bukan kita yang kesulitan menerima. Kita yang melakukan itu terus-menerus. Dan Tuhan harus terima kita terus-menerus. Kalau di dalam janji Tuhan ini, makanya Tuhan harus ngomong berkali-kali, aku tidak akan. Karena apa? Karena nanti Nuh waktu sudah mendarat, nggak ada jaminan kejahatan manusia tidak akan terulang lagi. Tapi nanti berikutnya kita akan membahas Nuh belum lama mendarat juga sudah jatuh lagi ke dalam dosa. Anaknya Ham dan Kanaan juga menjadi anak yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi rotasi kejahatan manusia akan terus bergulir begitu. Jadi yang masuk di dalam bahtera memang Nuh dan keluarga yang dipilih oleh Tuhan, tapi juga ada dosa yang ikut menyelinap masuk di dalam hati Nuh dan anak-anaknya. Waktu mereka keluar, dosa juga ikut keluar, ikut di dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi karena itu Tuhan tahu ini akan terulang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tuhan mau ngepel bumi setiap hari karena dosa manusia, darah yang tertumpah di atas bumi terus menerus. Tuhan bilang enggak, aku tidak akan lagi. 3 kali assurance, tidak akan lagi ada air bah.